Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Diplomasi Budaya. Minggu ini temanya adalah kajian konsep hegemoni budaya. Jadi Ibu akan mengajak Anda untuk berpikir kritis ya terkait dengan budaya. Nah, bagaimana konsep hegemoni dalam kebudayaan modern? Dalam percaturan global, persoalan hegemoni tampaknya menjadi salah satu teori sosial yang paling relevan untuk mengetahui proses terjadinya perang ideologi atau yang oleh Huntington ya disebut sebagai perang antar peradaban. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi informasi atau transformasi, sekat-sekat negara akibat jarak dan batas waktu tampaknya sudah tidak ada kendala lagi. Akibatnya, arus pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia mengalir deras ke seluruh sudut di dunia ini. Nah, kondisi ini memungkinkan perebutan pengaruh antara satu negara dengan negara lain. Itu sebabnya negara-negara yang memegang kendali di dalam penguasaan media teknologi informasi adalah penguasa ideologis politis di belahan dunia ini. Sebelum ada kebangkitan Cina, Korea, Jepang dengan budayanya, Amerika adalah satu-satunya negara superpower yang sudah membuktikan kemenangannya di dalam percaturan tersebut. Nah, produk budaya negara adidaya itu juga sudah merambah dan menjadi kiblat di hampir semua negara. Nah, negara bagi Gramsci ya, seorang tokoh filsuf yang terkenal, sama dengan masyarakat politik ditambah masyarakat sipil atau hegemoni yang dilindungi baju besi koersi atau kombinasi kompleks antara hegemoni dan kediktatoran. Dengan begitu, penggunaan kekuasaan koersif oleh negara tidak penting lagi. Karena tadi kekuatan itu digantikan dengan adanya kemunculan budaya. Nah, kemudian bagaimana hubungan hegemoni dengan kebudayaan, kepercayaan populer, dan common sense? Gramsci sendiri menyadari bahwa kebudayaan merupakan kekuatan material yang mempunyai dampak praktis dan dalam tanda petik berbahaya bagi masyarakat, gitu ya. Karena seperti candu, gitu ya. Oleh karena itu, kebudayaan bukan sekedar pengetahuan tanpa makna, tetapi kebudayaan dapat berarti kekuatan politik. Nah, dengan demikian, kebudayaan tidak bisa disepelekan hanya dengan pengetahuan saja, tetapi harus diperhatikan dan dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting ya dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan kebudayaanlah sebuah negara atau suatu komunitas dapat mengangkat derajat dan martabatnya di mata komunitas atau negara lain. Nanti kita akan lihat bagaimana kebudayaan di Korea Selatan. Nah, di situ juga ada gambar Lee Min Ho, mungkin sudah kenal juga ya, bagaimana dia bisa begitu terkenal di Indonesia. Nah, kemudian kekuatan K-pop ini hanya sebagai contoh saja ya, contoh kasus saja. Nah, tidak bisa dipungkiri andil internet pun menjadi keuntungan tersendiri untuk pendistribusian K-pop di ranah internasional. Nah, mungkin masih ingat ada video Gangnam Style ya, yang cukup menghebohkan masyarakat beberapa waktu yang lalu. Nah, video itu menjadi viral karena ditonton lebih dari 2 miliar orang di YouTube. Bahkan banyak anak-anak yang sampai mengikuti tarian di video tersebut dan meneriakkan Gangnam Style, meski mereka tidak mengerti arti dari lirik dalam lagu tersebut. Nah, itulah kekuatan K-pop. Mereka menciptakan sebuah konsep musik yang dapat mudah dinikmati segala kalangan tanpa perlu mengerti bahasa mereka. Kemudian mereka menggabungkan bahasa visual dan bahasa musik, ya, bukan bahasa visual. Nah, fenomena K-pop ini jika dianalisis melalui pandangan culture studies, ya, itu seperti apa? Jadi kita mencoba untuk berpikir kritis ya sedikit. Nah, fenomena ini tidak hanya sekedar dipahami bahwa fenomena musik pop yang sedang hit saat ini tetapi di balik musik Korea itu ada kepentingan politik di baliknya. Kepentingan politik itu adalah strategi soft counter culture yang dilakukan oleh pemerintah Korea, para kaum komoditas yang berada di Korea dan bekerja sama dengan kaum komoditas yang ada di Indonesia. Soft counter culture adalah sebuah strategi penjajahan secara halus melalui budaya.
Nah, sekarang kita coba melihat lebih dalam lagi keuntungan yang diperoleh bagi kaum komoditas tadi dan efek apa yang terjadi pada masyarakat akan fenomena budaya pop Korea yang tadi. Nah, keuntungannya yang pertama adalah keuntungan dari munculnya fenomena ini. Dengan hegemoni yang begitu besar, masyarakat Indonesia atas Korean pop ini, maka para kaum komoditas memperoleh keuntungan yang besar. Nah, keuntungan itu adalah perluasan jajahan musik, drama Korea di beberapa negara juga bertambah. Kemudian pengadaan konser artis-artis Korea yang datang ke Indonesia, penjualan tiket konser yang mencapai 1 juta per tiketnya, dikalikan berapa ribu tiket yang habis dijual. Kemudian belum penjualan CD atau DVD lagu maupun drama ya dan reality show di Korea. Penjualan aksesoris yang biasa dipakai para artis dan itu menjadi trendsetter bagi para fans yang ada di Indonesia. Nah, munculnya gaya fashion yang khas Korea, kemudian penjualan kosmetik ya. Siapa sih kaum Hawa yang tidak ingin mukanya glowing ya, mukanya cantik dengan melihat artis-artis Korea yang begitu bersinar ya, sehingga itu mendatangkan sebuah magnet tersendiri ya untuk bisa seperti itu, sehingga produk kosmetik dari Korea laris manis seperti gorengan ya. Dan masih banyak lagi keuntungan yang bisa dihasilkan dari satu fenomena budaya yang ada. Nah, yang kedua adalah efek yang ditimbulkan melalui adanya fenomena K-pop. Bisa jadi terkikisnya budaya Indonesia di kalangan penerus bangsa karena mereka tidak tertarik mempelajari budaya Korea yang disuguhkan, lebih tertarik ya, maksudnya mempelajari budaya Korea yang disuguhkan tentunya lebih menarik dengan kemasan-kemasan drama Koreanya. Kemudian penggunaan bahasa Korea pun juga sudah sangat digandrungi di kalangan masyarakat dan hal ini terbukti dengan banyak munculnya lembaga-lembaga yang buka kursus bahasa Korea. Kemudian kepedulian generasi bangsa akan budaya sendiri akan luntur karena mereka memandang budaya Korea lebih asik dan lebih keren untuk dipelajari dan dinikmati. Itulah mengapa menyebutkan hal ini adalah soft counterculture, penjajahan secara halus melalui budaya. Nah, ini tentunya juga PR bagi kita ya, bangsa Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dan ini bisa kita kembangkan bersama untuk menjadi sebuah kekuatan soft power. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.